Renungan malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 7 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari Sabat dalam seluruh perbaktian dan penata-layanan kami. Kiranya berkat hari Sabat menjadi bagian kami. Pada malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Amir Siregar. Kepada Bapak Amir, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita tanggal 7 Maret berjudul Ditegakkan dalam Keadilan dan Penghakiman. Ayatnya terdapat dalam Mazmur 89 ayat 14. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Melalui Yesus, belas kasihan Allah dinyatakan kepada manusia, tetapi belas kasihan tidak menyediakan keadilan. Hukum menyatakan sifat-sifat karakter Allah dan tidak satu iota pun darinya dapat diubah untuk menyesuaikan manusia dalam keadaannya yang jatuh. Allah tidak mengubah hukumnya, tetapi Ia mengorbankan dirinya sendiri di dalam Kristus untuk penebusan manusia. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. 2 Korintus 5 ayat 19. Kasih Allah dinyatakan dalam keadilannya sama seperti dalam belas kasihannya. Keadilan adalah dasar tahtanya dan buah dari kasihnya. Tujuan setan adalah memisahkan belas kasihan dari kebenaran dan keadilan. Ia berusaha membuktikan bahwa kebenaran hukum Allah adalah musuh dari damai sejahtera. Tetapi Kristus menunjukkan bahwa dalam rencana Allah, semuanya itu tidak dapat dipisahkan. Yang satu tidak dapat ada tanpa yang lain. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Mazmur 85 ayat 10. Melalui kehidupan dan kematiannya, Kristus membuktikan bahwa keadilan Allah tidak menghancurkan kemurahannya, tetapi bahwa dosa dapat diampuni dan bahwa hukum itu benar serta dapat ditaati dengan sempurna. Tuduhan setan terbantahkan. Kasih karunia Kristus dan hukum Allah tidak dapat dipisahkan. Dalam Yesus, belas kasihan dan kebenaran bertemu. Dia adalah wakil Allah dan teladan bagi umat manusia. Dia memperlihatkan kepada dunia seperti apa jadinya umat ketika dipersatukan dengan keilahian oleh iman. Anak tunggal Allah mengambil sifat manusia dan menegakkan salibnya di antara bumi dan sorga. Melalui salib, manusia ditarik kepada Allah dan Allah kepada manusia. Keadilan turun dari kedudukannya yang tinggi dan hebat, dan bala tentara sorgawi, pasukan kekudusan, mendekat ke salib dengan penuh hormat, sebab di salib keadilan dipuaskan. Melalui salib, orang berdosa ditarik keluar dari benteng dosa, dari persekutuan kejahatan, dan setiap kali ia mendekat ke salib, hatinya luluh dan dengan penyesalan ia berseru, "Dosakulah yang menyalibkan anak Allah." Di salib ia meninggalkan dosanya, dan melalui kasih karunia Kristus karakternya diubahkan. Demikianlah bacaan renungan malam kita pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Bapak Amir. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, pada renungan kemarin malam, kita telah mendengarkan bahwa tahta Allah berdiri di atas dasar yang kokoh, yaitu keadilan dan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Allah tidak didasarkan pada kesewenang-wenangan, tetapi pada kebenaran yang sempurna. Namun, keadilan Allah tidak berdiri sendiri. Alkitab mengatakan bahwa kasih dan kesetiaan berjalan di depannya. Artinya, dalam setiap tindakan Allah, selalu ada keseimbangan antara kebenaran dan kasih. Inilah dasar dari seluruh rencana keselamatan bagi manusia. Ayat inti renungan malam ini di dalam Mazmur 89 ayat 14 berkata, "Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu." Banyak orang sering melihat dua sifat Allah seolah-olah bertentangan, yaitu keadilan dan kasih. Mereka berpikir, jika Allah penuh kasih, mengapa ada penghakiman? Jika Allah adil, bagaimana mungkin Ia mengampuni orang berdosa? Inilah yang setan tuduhkan kepada Allah. Namun, Alkitab menunjukkan bahwa karakter Allah, keadilan dan kasih tidak pernah bertentangan. Artinya, pemerintahan Allah berdiri di atas kebenaran, tetapi dijalankan dengan penuh kasih. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 19 berkata, "Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami." Hukum Allah adalah salinan karakternya. Karena itu, hukum tersebut tidak dapat diubah. Jika hukum itu diubah, maka karakter Allah pun turut berubah. Namun, Allah tidak meninggalkan manusia dalam keadaan berdosa. Sebaliknya, melalui Yesus Kristus, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Kristus datang untuk menyelamatkan manusia tanpa meniadakan keadilan hukum Allah. Di dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 74, paragraf 2 berkata, "Melalui Yesus, belas kasihan Allah dinyatakan kepada manusia. Tetapi belas kasihan tidak meniadakan keadilan. Hukum menyatakan sifat-sifat karakter Allah dan tidak satu iota pun darinya dapat diubah untuk menyesuaikan manusia dalam keadaannya yang jatuh. Allah tidak mengubah hukumnya, tetapi Ia mengorbankan dirinya sendiri di dalam Kristus untuk penebusan manusia. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus." 2 Korintus 5 ayat 19. Salah satu tuduhan terbesar setan adalah bahwa hukum Allah bertentangan dengan damai sejahtera dan kebahagiaan manusia. Ia berusaha memisahkan belas kasihan dari keadilan. Namun, melalui kehidupan Yesus Kristus, Allah menunjukkan bahwa kasih dan keadilan tidak dapat dipisahkan. Pemazmur mengatakan bahwa kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Mazmur 85 ayat 10. Penghakiman atas manusia dijalankan dan keadilan ditegakkan. Dalam rencana keselamatan, semua sifat Allah bekerja bersama secara harmonis. Melalui kehidupan dan kematian Yesus Kristus membuktikan bahwa keadilan Allah tidak menghancurkan belas kasihannya, tetapi dosa dapat diampuni dan hukum itu benar serta dapat dituruti dengan sempurna. Tuduhan setan terbantahkan. Oleh sebab itu, ketika seseorang benar-benar memandang salib, ia akan menyadari sesuatu yang mendalam. Dosakulah yang menyalibkan Yesus. Kesadaran ini membawa manusia kepada pertobatan yang sejati. Salib tidak hanya memberi pengampunan,
tetapi juga kuasa untuk mengubahkan. Selanjutnya, Rasul Paulus di dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 20 berkata, "Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Salib bukan hanya simbol pengampunan, tetapi juga kuasa untuk mengubah kehidupan melalui kasih karunia Yesus Kristus, yaitu kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati. Kita dapat meninggalkan dosa dan mengalami perubahan karakter. Inilah tujuan akhir dari rencana keselamatan, memulihkan kita agar kembali serupa dengan karakter Allah. Apakah kasih karunia Allah, yaitu Yesus Kristus, melalui kehadiran Roh-Nya dalam hidup kita, sudah nyata sekarang ini? Rasul Paulus menyaksikan bahwa kasih karunia Allah ini sudah nyata dalam kehidupan manusia, sebagaimana suratnya di dalam Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kasih karunia sudah nyata dan datang kepada kita oleh Yesus Kristus. Sebab Yesuslah yang penuh kasih karunia dan Dialah yang menyelamatkan kita. Terimalah Dia dalam hati melalui kehadiran Roh-Nya dengan iman kita. Dengan menerimanya, kita menerima kuasa dan menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita tidak takut akan penghakiman, melainkan kita bersukacita sebab keadilannya akan menjadi bagian kita, yaitu didapati hidup kita murni dan kudus di hadapannya. Roh Nubuat di dalam Review and Herald tanggal 6 Maret 1888, paragraf 2 berkata, "Tidak ada keselamatan bagi kita kecuali di dalam Yesus, karena melalui iman di dalam Dialah kita menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Yesus adalah kasih karunia Allah yang kelihatan kepada semua manusia. Dia yang menyelamatkan kita dan Dia hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus, yang disebut Roh Kudus, yaitu Roh Yesus Kristus yang kudus. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini, yang mengajarkan kepada kami bahwa penghakiman dan keadilan ditegakkan bagi kami manusia. Namun kami tidak perlu takut, sebab kasih dan belas kasihan-Mu menjadi bagian kami dan tidak membiarkan kami jatuh dalam dosa. Bapa memberikan kasih karunia, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kami melalui Roh-Nya. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan Roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat menuruti hukum-Mu, hidup kami disucikan dari hari ke hari, dan karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Bila mana penghakiman atas kami diputuskan, maka kami didapati hidup benar di hadapan-Mu. Dan bila mana Yesus datang, kami akan diangkat dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan perlindungan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.